Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana menggugat balik selebgram Lisa Mariana senilai 105 miliar rupiah. Pihak Ridwan Kamil menilai seluruh tuduhan Lisa kepadanya tidak berdasar dan tanpa bukti. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana terus berlanjut. Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi senilai 105 miliar rupiah. Gugatan balik atau rekonvensi tersebut atas dasar adanya serangkaian tuduhan yang dinilai tanpa dasar dan tidak berlandaskan bukti-bukti secara ilmiah sehingga merusak nama baik, reputasi dan kehidupan pribadi dan sosial. Tuntutan ini terdiri 5 miliar untuk ganti rugi material yang meliputi biaya proses hukum, pengobatan psikis, kehilangan pendapatan akibat terganggunya pekerjaan, hingga kerugian lain yang ditimbulkan oleh narasi yang dianggap fitnah dan merusak. Kemudian 100 miliar rupiah sebagai ganti rugi imaterial atas reputasi yang rusak, stres psikologis dan gangguan pada kehidupan sosial dan keluarga RK. Karena ada perbuatan lalu memenuhi unsur pula, maka wajiblah kepada si tergugat rekopensi dalam hal ini Lisa Mariana membayar kerugian kepada penggugat rekopensi dalam hal ini Pak Ridwan Kamil terkait kerugian imaterial dan material yang kami formulasikan dalam gugatan rekopensi kami atau gugatan balik. Demikian. Sebelumnya, Ridwan Kamil telah memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah keji yang bermotif ekonomi dan merupakan isu lama yang kembali dimunculkan. Lisa Mariana sendiri juga telah mengaku mengungkap masalah ini karena ingin menuntut hak-hak anaknya yang diklaim merupakan hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil. Usai upaya mediasi gagal, Ridwan Kamil pun melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa Mariana dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Apa rincian ganti rugi yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil? Saat ini kami sudah bersama dengan kuasa hukum Ridwan Kamil, Bang Ramsen Marpaung. Bang Ramsen, selamat sore. Apa alasan menggugat balik Lisa Mariana, apalagi dengan angka 105 miliar rupiah tadi, angka itu 105? Ya, terima kasih TV One, terima kasih Mbak, terima kasih, selamat sore pemirsa. Selama ini kan dalam konvensi ya, gugatan konvensi LM kan menyatakan bahwa Pak Ridwan Kamil dalam hal ini tergugat konvensi melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi dalam pandangan hukum kami, justru LM lah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu dalam rekonvensi kami ya tentunya ada dasar hukumnya, yaitu pasal 132A, 132B, HIR 157, Jo 158 RBG, bahwa kami memformulasikan LM lah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Di antaranya pertama, LM atau dalam hal ini kami identifikasikan sebagai tergugat rekonvensi dan Pak Ridwan Kamil sebagai penggugat rekonvensi, LM telah dengan nyata-nyata menyatakan telah melakukan hubungan suami istri dengan Pak Ridwan Kamil. Hal ini adalah suatu pernyataan yang menurut kami adalah tidak berdasar, bahkan dibantah secara tak terbantahkan oleh Pak Ridwan Kamil. Hubungan suami istri itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Kemudian rangkaian tindakan Lisa Mariana menyatakan bahwa dari hasil perbuatan suami istri itu lahir anak yang diakui oleh dia bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologisnya. Rangkaian itu berlanjut lagi bahwa menyatakan Pak RK sebagai penggugat rekopensi menyuruh Lisa Mariana menggugurkan kandungannya.
Lanjut lagi tindakannya, Iya. dia mulai Iya Bang, kita sudah menangkap. Tapi angka 105 miliar rupiah itu angkanya dapat dari mana Bang? Tadi disebutkan angka 105 miliar rupiah menggugat balik. Nah, karena penjelasannya begini, karena ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan perbuatan melawan hukum, ada dampaknya dan memenuhi pasal 1365 perbuatan melawan hukum, tiap orang ya yang melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian kepada korban, dalam hal ini Pak RK, dalam bentuk kerugian material dan imaterial. Materialnya itu apa misalnya? Yaitu misalnya atau antara lain kami pastikan terkait biaya selama menghadapi proses hukum yang diakibatkan oleh perbuatan Lisa Mariana. Lalu konsultasi spiritual dan psikologis karena ada tekanan psikis. Ya, kemudian adanya pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, bisnis yang dihentikan, yang dibatalkan, sehingga kami menghitungnya layak sejumlah 5 miliar rupiah. Nah, terkait kerugian imaterial, yaitu yang tadi kami terangkan bahwa terjadi degradasi nilai ketokohan, karakter kepribadian dari Pak Ridwan Kamil, baru potensi bisnis atau karir yang terhenti di masa yang akan datang atau di masa depan. Oke, jadi bagaimana Bang? Iya, jadi bagaimana Bang untuk proses selanjutnya, laporan dan juga menggugat balik ini akan dilakukan oleh pihak dari Ridwan Kamil seperti apa nanti selanjutnya? Ya, jelas. Kan kita gini saja ya, dalam hukum itu kan ada asas. Affirmanti incubit probet. Atau incubit probatio quidicit non qui negat. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Beban pembuktian ada pada yang menuduh, bukan ada pada yang membantah. Karena itu pada rekonvensi ini kan kami yang mendalilkan. Maka kami akan menindaklanjuti gugatan rekonvensi ini dengan mengajukan ahli atau alat bukti berupa ahli, bukti surat, dan sebagainya. Oke. Demikian, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana langkah selanjutnya. Terima kasih Bang Ramsen Marpaung, kuasa hukum Ridwan Kamil, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.